wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indri Deanada, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas? Langsung saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah latar belakang teori-teori, yang ketiga adalah kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Langsung saja ya, saya jelaskan pengertian hukum perdata Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau negara dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dan orang yang lainnya atau kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Kemudian, frase hukum perdata disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis, formal, atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan perwakafan. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum perdata Islam. Yang pertama adalah aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya disebut kaidah ibadah. Yang kedua ada aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat disebut kaidah muamalah. Yang ketiga adalah aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidupnya disebut dengan kaidah hukum alam atau sunnatullah. Selanjutnya adalah latar belakang teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori receptio in complexo, yang kedua ada teori receptio, yang ketiga ada teori receptio exit atau receptio contratrio. Teori receptio in complexo adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori ini dimunculkan oleh Van den Berg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Yang kedua ada teori resepsi. Masuknya pemerintahan kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan, hal ini didasarkan oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan Het Indische Adat Recht atau Hukum Adat Indonesia. Kritik ini dimulai Cornelis van Vollenhoven tahun 1874 sampai 1933. Kemudian dilanjutkan oleh Christian Snoeck-Gronje 1857 sampai 1936, penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Teori Reseptie mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Muatan pokok teori Reseptie ini adalah prinsip divide et impera yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintahan kolonial. Selanjutnya ada teori Reseptio exit atau Receptio contratrio. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori Reseptio berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan, atau ditolak. Pada tahun 1950, dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Profesor Hazairi telah mengarahkan suatu analisis dan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia.
tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam menurut Hazairin supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini, yang dasar memperlakukan hukum adat itu adalah berdasar sokongan peraturan perundang-undangan. Karena itu, haruslah dipersiapkan dan dibuatkan perundang-undangan terhadap hal itu. Hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga munculnya komplikasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu adanya syariah, yang kedua ada fikih, yang ketiga ada fatwa ulama atau hakim, yang keempat adalah keputusan pengadilan, yang kelima adalah perundang-undangan. Jadi sekian adalah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.